Nah, saat si Hirotoshi sadar, betapa kagetnya ia karena dikira sudah mati. Seingatnya, saat membawa kabur adiknya yaitu Memori, ia nyaris ditabrak mobil. Dan setelah itu kita diceritakan kejadian sebelum si Hirotoshi ini bertemu dengan adiknya. Dan ternyata si Hirotoshi ini merupakan anak beban keluarga yang sukanya main game dan tak ingat waktu. Dan ternyata si Hirotoshi ini adalah lolicon, yang artinya orang yang bucin terhadap anak gadis yang kecil. Di sana si Hirotoshi ini selalu dimarahi ayahnya ya karena kehidupannya yang begitu-begitu saja. Saat ayahnya akan menikah dengan seorang wanita yang mempunyai anak gadis kawaii, hidup Hirotoshi ini menjadi semakin berwarna. Karena impiannya mempunyai adik perempuan yang kawaii akhirnya terwujud. Nah, si Hirotoshi ini tuh tiap pagi tuh cuma diam-diam melihat Memori pergi dan pulang sekolah dan sesekali mengintipnya di kamar. Namun anehnya si Memori ini terlihat murung terus dan tidak pernah senyum sama sekali. Nah, suatu saat si Hirotoshi dan Memori ini ditinggal oleh kedua orang tuanya selama 2 minggu, ya tentunya untuk berbulan madu. Disitulah keanehan terjadi. Suatu saat si Hirotoshi ini akan memberikan Memori sebuah sepatu dan menemukan sebuah surat dari sekolah. Kalau hari ini tuh Memori ada kelas terbuka yang mewajibkan orang tuanya datang. Namun karena orang tuanya berbulan madu, si Hirotoshi ini berinisiatif menggantikan ayahnya. Dengan buru-buru si Hirotoshi ini bergegas ke sekolah dengan memakai jas ayahnya yang kekecilan hingga beberapa jahitan robek karena tidak muat. Nah, sesampainya di dalam kelas, ternyata si Memori ini tidak ada di dalam kelas. Di sana si Hirotoshi ini langsung mencari Memori dan tidak menemukan di ruangan manapun. Di tengah-tengah pencarian, si Hirotoshi ini melihat Memori yang sedang melompat dari atas gedung dengan wajah yang sedih. Dan saat si Hirotoshi mengecek ke bawah, ia terkaget karena melihat darah dan sepatu adiknya yang tercecer. Dan beberapa saat kemudian Memori pun muncul dengan wajah penuh darah. Di sana si Hirotoshi heran karena sikap Memori berubah drastis. Yang awalnya pendiam kini makin ceria. Dan semenjak hari itu si Hirotoshi ini merasa kalau si Memori yang sekarang bukanlah Memori yang dulu. Nah, setelah itu si Hirotoshi ini selalu menguntit adiknya selama setahun. Dan tidak menemukan keanehan lain selain sifatnya yang berubah. Nah, suatu saat si Hirotoshi ini membeli jus dan kehilangan jejak Memori. Dan saat mencarinya, ia menemukan Memori yang ditikam oleh seseorang yang tak lain adalah Fushi. Dan ia pun bergegas membawa Memori dan ya tertabraklah seperti apa yang sudah terjadi. Namun ia mendengar suara aneh kalau ini hanyalah mimpi dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Begitu sadar, ia sudah ada di dalam kamar dan mendapati luka adiknya yang sudah sembuh. Di sana si Hirotoshi ini malah bertanya kepada adiknya apakah ia adalah Memori dan kenapa ia tidak bisa mati dan juga terluka. Lantas dengan muka-muka jahat, si Memori ini mengaku kalau ia bisa menyembuhkan lukanya dengan caranya sendiri sambil memperlihatkan memeunya dan mengaku kalau ia adalah adiknya yaitu Memori. Nah, mulai dari situlah si Hirotoshi ini menginginkan Memori yang dulu dan terus mengikutinya dan melihat gerak-geriknya. Nah, di tempat lain si Fushi ini kembali teringat karena menerima permintaan Mizuha tentang pengajaran apa itu cinta. Di sana Fushi terbayang-bayang dengan leluhurnya yaitu si Hayase dan Kahaku. Dan ternyata si Fushi menggunakan wujud Parona yaitu kakaknya Mars. Tak berselang lama, ternyata si Mars malah muncul dan kembali bersedih karena teringat oleh kakaknya. Di sana si Fushi menghibur Mars dengan memberikan boneka dan bertekad untuk melindungi semua teman-temannya dari serangan Noker. Nah, keesokan harinya di sekolah, si Fushi terus-terusan berpikir bagaimana cara melawan Noker. Sampai-sampai tuh ia dimarahi gurunya karena tak mengerjakan soal ujiannya. Karena merasa diganggu saat berpikir, si Fushi ini berteleportasi ke atas loteng dan meninggalkan tubuhnya di dalam kelas. Dan saat ia berubah bentuk menjadi serigala untuk mencari Noker Memori, lah si anak Dajjal ini malah muncul nungguin Fushi di sana.
Dan akhirnya gelut pun terjadi. Di awal pertempuran, si Mimori ini bangga karena sudah melukai Fushi. Namun ternyata si Fushi bisa kapan saja berteleportasi dan menyerang Mimori. Dan ternyata tubuh Mimori ini merasakan sakit saat Fushi memotong tangannya. Dan saat si Noker Mimori ini sudah beregenerasi, si Noker Mimori pun lanjut menyerang Fushi. Namun si Fushi dengan mudah mengalahkannya hingga memotong-motongnya. Aoki yang melihat hal tersebut langsung panik dan meminta penjelasan kepada Fushi. Nah, saat si Aoki tolil ini ingin menyelamatkan si Mimori, Fushi menghentikannya dan berkata kalau itu adalah Noker. Di sana si Aoki langsung dilemparkan oleh Mimori. Tanpa pikir panjang, si Fushi langsung menolongnya dengan menggunakan wujud kakaknya Gugu. Di sana si Aoki menasihati Noker Mimori untuk berdamai dan malah dilempar alat pemotong. Setelah itu si Noker Mimori langsung melompat terjun untuk menyerang Fushi. Namun Fushi dengan mudah mengurungnya di dalam pohon. Di sana si Fushi bertanya apa tujuan Noker sebenarnya. Si Noker menjawab kalau tujuannya adalah perdamaian dunia. Si Fushi pun berniat mengurungnya sampai ia menjawab semua pertanyaannya. Namun karena si ibu guru panik melihat Fushi yang lain tak sadarkan diri, akhirnya Fushi melepaskan Noker Mimori itu. Di sana si Noker Mimori membawa tubuh kopian Fushi dan berjanji akan bertemu lagi. Dan akhirnya si Fushi asli kembali ke tubuh semula yang membuat si ibu guru lega karena si Fushi kembali sadar. Di sana ternyata si Hirotoshi menyaksikan semua kejadian tersebut dan sialnya malah ketahuan sama Noker Mimori. Nah, sebelum kejadian itu kita akan diperlihatkan oleh Mizuha yang lagi melamun memikirkan pertemuannya dengan Fushi di pantai kemarin. Di sana ia terlihat kangen ingin bertemu dengan Fushi. Ya intinya anak ini tuh berpikir bagaimana cara untuk bertemu Fushi yang sudah tidak masuk sekolah beberapa hari kemarin. Akhirnya setelah berpikir ia memutuskan untuk mencari batu berkilau untuk diperlihatkan kepada Aoki. Namun dengan niatan bertemu Fushi. Dan akhirnya ke pantailah si Mizuha ini mencari batu tersebut. Nah, di sana ia bertemu dengan Fushi yang menjadi penyu dan bersedia mengajari Fushi apa itu arti cinta. Ya, walau dengan paksaan sih. Nah, sehabis melamun, ia melihat Fushi yang lagi pingsan dan tak sadarkan diri. Sampai-sampai tim medis ini diprank oleh Fushi. Setelah itu si Mizuha mengantar Fushi ke rumahnya karena khawatir ya dengan modus ingin mengajak Fushi jalan-jalan atau kencan di hari libur nanti. Mendengar itu si Aoki yang nguping ini auto panas dong dan mengingatkan Fushi kalau minggu ini kita akan membuat rencana mengalahkan Noker untuk menyelamatkan dunia. Namun dengan polosnya si Fushi menjawab kalau jadwal membuat rencana akan tetap berjalan dan ia akan berjalan-jalan dengan Mizuha terlebih dahulu. Akhirnya setelah Fushi setuju, Mizuha pulang ke rumah dan janjian akan bertemu jam 10 nanti. Nah, karena si Mizuha ini mintanya jam 10, si Fushi dan kawan-kawan akhirnya rapat sebelum jam 10. Di sana ia pun rapat dengan Mr. Black. Fushi pun menceritakan kalau Noker itu berbahaya karena kemarin telah adu mekanik bersamanya. Namun si Mr. Black tidak mau membantu Fushi karena menganggap dunia ini sudah berada di puncak kedamaian. Jika Fushi menganggap ia berbahaya, Mr. Black menyuruh Fushi untuk menghabisinya sendiri. Tak berselang lama, si Sumika datang dan memperkenalkan diri kalau ia adalah kakak dari adik-adiknya di panti asuhan. Setelah itu ternyata si Bon muncul dan mengajak Fushi mengobrol di luar. Nah, singkat cerita pindah tempatlah mereka semua di restoran tempat mereka biasa rapat. Di sana, Bon menyampaikan keinginan roh Mimori kalau tak usah mengalahkan Noker lagi. Hingga membuat Fushi pusing kenapa kok roh Mimori ini membiarkan tubuhnya itu digunakan Noker. Setelah itu, si Fushi ini menyuruh roh Nixon dan temannya untuk mengikuti Noker Mimori. Namun, roh ibu Mizuha memperingatkan jangan sampai hal itu membuat para Noker ketahuan. Jika ketahuan, maka akan terjadi peperangan. Di sana, si Bon menyuruh Fushi untuk bersiaga akan kemungkinan serangan Noker. Di sana, ibu Mizuha menyuruh Fushi untuk menyerang di bagian tengkuk dan menghilangkan kesadaran Noker lalu menghabisi kepalanya.
Walau si Fushi ragu, ia akan melakukannya. Di sana si Fushi ini terlihat agak ragu karena rasa sakit yang dialami Knocker juga ia rasakan. Mr. Black berkata kalau ia tidak akan membantunya, hingga membuat si Fushi ini marah besar hingga mendorongnya. Saat si Mr. Black terjatuh dan merasakan sakit, si Fushi juga merasakan sakit 2 kali lipat. Di sana, si Aoki menemukan kertas soal yang dikerjakan Mr. Black tadi dan isinya salah semua. Namun di dalamnya ada pesan tersirat. Nah, setelah itu kita diperlihatkan si Hirotoshi yang dianiaya oleh Knocker Memory karena telah memata-matainya. Singkat cerita, kencanlah Fushi dengan Mizua. Dan saat berbelanja, lagi-lagi Fushi memikirkan gimana cara mengalahkan Knocker. Dan saat si Fushi memakai baju modern, terlihat si Fushi ini dilirik ciwi-ciwi yang ada di sana. Tak lama kemudian Sumika mendatangi Fushi dengan marah-marah karena telah melukai Satoru atau Mr. Black. Sumika sangat menyayangi Satoru karena melihatnya sendirian di tengah jalan dan kehujanan. Dan saat ia membawa ke panti asuhan, ia melihat seolah-olah Satoru ini melakukan hal itu semua pertama kalinya. Makanya ia bertekad untuk menjaganya. Di sana si Fushi malah menertawainya dan mengatakan kalau Satoru bukan seperti orang yang Sumika kira. Mendengar hal itu, ya otomatis Sumika ini tambah marah guys. Pada awalnya si Mizua ini ingin melawannya, yakin menang karena pernah jadi juara beberapa bela diri. Namun si Sumika ini malah memperlihatkan opainya yang membuat si Mizua minder dan malah kabur bersama Fushi. Namun si Fushi ini berubah wujud menjadi Mia dan berhasil mengelabuhi Sumika. Nah, setelah itu ada beberapa anak SD yang ingin memfotonya. Saat sudah difoto, si Fushi teringat kalau pemilik tubuh ini yaitu Mia dulunya berkeinginan menjadi model. Di sana si Mizua berkata kalau Fushi sudah mengabulkan impiannya. Nah, singkat cerita, si Fushi ini berubah menjadi Uroi yang impiannya memelihara banyak binatang dan si Oppa yang tertarik pada astronomi. Nah, saat sudah pulang, si Tonari ini bertemu dengan Fushi yang berwujud menjadi Oppa. Di sana si Tonari merasa bernostalgia, namun saat si Tonari tahu kalau Fushi menggunakan wujud teman-temannya dan berkencan dengan Mizua, si Tonari ini marah dan kecewa dengan Fushi. Karena teman-temannya dibunuh oleh Knocker dan Knocker itu merupakan sekutu dari keturunan Hayase. Nah, singkat cerita, pulanglah mereka semua dan si Fushi terlihat murung karena telah melukai hati Tonari. Dan si Aoki datang bersama Gugu dan berpesan kepada Fushi kalau Bon menunggunya di sekolah. Sambil galau karena hal itu, si Fushi pun sampai ke halaman sekolah. Sambil menunggu Bon dan yang lain, si Fushi ini menggunakan wujud kakek sake sambil nge-fly. Namun tak berselang lama, si Fushi ini datangi Hirotoshi dengan keadaan bugil. Di sana si Hirotoshi memohon kepada Fushi dan kawan-kawan untuk menyelamatkan adiknya. Dan episode 7 dan juga 8 akhirnya selesai. Oke, kalau gitu guys, terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.